Shalom, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin 9 Oktober 2023, kita berada pada pekan biasa ke-27. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, kembali lagi kami menghadap-Mu, memohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semoga rahmat-Mu senantiasa memampukan kami untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Semoga pula kami dapat berbuat kasih kepada sesama orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami agar dapat memahami sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini mau mengajar kita tentang kasih. Jika kita mau memperoleh hidup yang kekal, harus ada iman dan kasih di dalam diri kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus cintai, perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang diceritakan Yesus kepada muridnya dimaksud untuk menunjukkan kepada kami bagaimana mereka yang mengikutinya harus bertindak terhadap satu sama lain yang penuh dengan cinta belas kasih. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, tidak peduli posisi kita dalam masyarakat dan seberapa baik kita dihormati oleh orang lain, tidak peduli apa kecerdasan atau kekuatan yang kita miliki,
Tetapi jika kita tidak memiliki kasih di dalam diri kita, kita tidak akan diterima, melainkan ditolak oleh Tuhan. Tidak ada tempat yang Tuhan siapkan untuk semua orang yang tidak punya kasih. Orang Samaria dipandang sebagai orang kafir dan bahkan orang yang paling buruk, karena telah mengambil tanah yang seharusnya menjadi milik orang Israel secara keji dan barbar. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak melihat ras, latar belakang, penampilan, atau status kita. Tetapi Dia melihat tindakan kita, perbuatan kita, dan semua hal yang telah kita lakukan atau yang belum kita lakukan, dampak yang luas bagi saudara-saudara kita dan komunitas kita. Adik-adik yang Tuhan kasihi, apakah yang membuat manusia menjadi makhluk istimewa di hadapan Tuhan? Kita menjadi manusia sesungguhnya jika kita taat pada Tuhan sebagai pencipta dan kita citranya. Kita menjadi manusia yang sesungguhnya jika kita memiliki rasa belas kasih dan menjadi bagian dari sesama. Kita menjadi manusia yang sesungguhnya ketika kita terus berpikir dan menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita membutuhkan orang lain dan Tuhan. Adik-adik dikasihi Tuhan, mari kita lebih memiliki lagi rasa sosial yang tinggi dengan sikap yang rendah hati dan merasa bahwa kita belum sempurna di hadapan sesama dan Tuhan. Mari kita tunjukkan mencintai dengan belas kasih dan ketulusan yang besar untuk peduli dan menunjukkan perhatian tanpa mengharapkan balasan dan memberikan yang terbaik bagi sesama manusia. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekami, mari kita menutupi perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.